Konnichiwa minasan, di sini Salvin lagi dari Jusasi. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Hari ini kita ngebahas Bunkai tapi disuruh nerangin ulang not sensei Yanto yang dijelasin tadi pagi. Kemarin kan kita dikasih partikel ga yang artinya nya, terus diterjemahinnya teh dari depan. Nah sekarang dikasih pengecualian partikel ga, terus diterjemahnya dari belakang. Maksudnya dari belakang itu gimana? Kalau ada kata kerja ini sama kata sifat ini, itu diterjemahinnya dari belakang. Dan ganya itu bukan berartinya. Oke, ini nggak ada artinya. Itu cuma simbol supaya terjemahinnya dari belakang dulu. Ada kata kerja arimas, imas, wakarimas, dekimas, atau bentuk potensial. Terus irimas, hitsuyo, kakarimas. Terus ada kata sifatnya suki, kirai, jozu, heta, hoshi, bentuk nai sama bentuk tai. Ini kenapa dia diirimasnya ada sama hitsuyo-nya ada kata benda, terus kemanfaatan syarat, terus kakarimasnya ada masa, waktu juga. Aku jelasinnya nanti. Maksudnya diterjemahin dari belakang itu gimana? Contohnya kayak gini. Nihongo ga wakarimasen. Kalau kita terjemahinnya dari belakang, maaf dari depan, terus kayak kemarin artinya nya, bahasa Jepangnya tidak mengerti. Sebenarnya tuh nyambung aja, cuman lebih pasnya karena ini makanya bentuk pengecualian, aku pakai bentuk negatifnya wakarimas. Nah, jadi ngertinya dari belakang dulu, tidak mengerti bahasa Jepang gitu. Terus kasih contoh yang kata sifatnya pakai hoshi, bentuk keinginan benda. Aku ngasihnya gini, watashi wa pasokan ga hoshi desu. Watashi wa pasti depan dong, jadi saya laptop ingin, itu salah. Jadi karena ini makanya hoshi pengecualian, makanya dari belakang saya ingin laptop gitu guys. Terus di sini tuh ada irima sama hitsuyo-nya, dikasih notes lagi kata benda kemanfaatan syarat. Itu maksudnya gimana? Maksudnya ini tuh buat khusus kata benda yang tidak berhubungan sama jumlah ataupun waktu, tidak berhubungan sama kuantitas. Iya, ini nggak berhubungan sama kuantitas, so ini khusus kata benda aja. Contohnya gini, kasaga irimas. Kenapa kayak pengecualian, makanya ngajamnya di belakang, memerlukan payung kayak gitu. Terus, nah baru di kakarimasnya ini berhubungan sama masa, waktu, dan jumlah, berhubungan dengan angka atau kuantitas satuan gitu. Artinya teh ada menghabiskan, memerlukan, atau memakan waktu gitu. Contohnya gini, ichinichi ni 10 en ga kakarimashita. Dari sini dong, karena ini pengecualian kakarimas, jadi menghabiskan 100.000 yen dalam satu hari gitu. Ini jumlah n kan jumlah uang ya, ada angkanya, ada kuantitasnya, ada jumlahnya, so ini pakainya kakarimas. Terus dikasih juga oleh, maksudnya ini ganya diartinya oleh. Kalau ini kan pelaku, terus partikelnya ga, terus ketemu kata kerja futsu, entah ru, tanai, atau tai, terus ketemu kabe, maka diartinya itu oleh. Ini anak kalimat ya. Aku mau jelasin yang Ento Sensei kasih dulu. Gini, aku ganti objek sama pelakunya, namanya aja. Aoi-san ga notteiru densha ga okurimashita. Kan ini kan kalimat ya. Ini ga awal diartinya oleh karena apa? Karena ini tuh kakak, kata kerja, terus ketemu kata benda. Ketemu segini. Habis partikel ga, setelah partikel ga, ketemu kata kerja bentuk futsu. Yang ini di 4 ini salah satu, terus ketemu kata benda lagi, maka ini diartinya oleh. Nah, sedangkan di sini ada ga lagi. Ganya kenapa diartiinnya? Karena setelahnya itu bukan kata kerja yang atau kata sifat yang ini, bukan pengecualian, makanya ini diartiinnya nya. Kan kalau nya kan ke depan ya artinya,
So kita di sini dulu ngertiinnya. Nah, karena di sini ada ga lagi, makanya kita ke depan lagi. Jadi sebelum ini ngertinya. Artinya kereta yang sedang teiru, teimas, kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Aoi terlambat. Gitu. Aku kasih contoh lain lagi di sini. Watashi ga kinau katta hon wa omoshiroi desu. Ini terjemahnya dari sini dulu karena apa? Karena teganya di sini. Ga ini oleh, ini kan waktu enggak ya. Ini kata kerja futsu lampau, terus kata bendanya buku. Ini wa. Jadi terjemahnya dari sini dulu ke depan dulu. Buku lampau yang telah dibeli kemarin oleh saya menarik. Nah, ini sepanjang watashi sampai wa sampai hong itu kata benda karena apa? Karena setelahnya itu dia jadiin topik, terus omoshiroi keterangan kata bendanya. Jadinya makanya kata benda teh bukan yang cuma satu kosakata doang atau kotoba doang. Kata benda teh ada versi panjangnya segini. Oke. Ini anak kalimat. Jadi kalau ke pelaku terus partikel ga terus ketemu kata kerja terus kata benda itu ganya diartiinnya oleh. Terus ada juga yang habis pelaku terus partikel ini juga diartiinnya oleh, tapi kata kerjanya diartiinnya di. Ini teh bisa pakai ukemi, bisa pakai shieki ukemi, terus te morau, terus te itadakimasu, te koto ni narimasu. Ini buat memutuskan, diputuskan itu. Aku kasih satu-satu contohnya. Yang ukemi teh watashi wa tomodachi ni yobaremashita. Ukemi ininya diartinya ni, maaf oleh. Saya telah dipanggil oleh teman. Oke, dipanggil pakai di. Oke, dipanggil. Ini dia artinya oleh. Terus ada temorau sama itadakimasu. Aku make yang itadakimasu. Watashi wa sensei ni oshiete itadakimashita. Saya diajarkan oleh guru. Kayak gitu. Terus di koto ni narimasu itu diputuskan. Maksudnya diputuskan tuh apa ya? Ditentukan, diputuskan. Bukan putus yang terlepas ya, bukan. Gakko ni yasumu koto ni narimashita. Telah diputuskan libur oleh sekolah. Gitu guys. Terus next di materi penerjemahan kata kerja pasif dan aktif. Maksudnya kalau masih ada yang nggak ngerti pasif dan aktif tuh gini. Kalau pasif itu tidak ada aksi, tidak ada gerakan atau apapun, itu cuma hanya pernyataan aja ya, gimana? Gak ada pelakunya. Nah, sedangkan yang aktif itu ada aksi, ada gerakan, dan ada pelakunya. Gitu. Ini bedanya. Doa akemas. Membuka pintu dari depan, karena ini nggak ada yang spesial atau nggak pakai gaya. Ini aktif, membuka pintu, ada aksi, ada pelakunya dong, entah aku atau siapa. Nah, sedangkan yang ini doa ga akimas, pintunya terbuka. Ini bukan diartiin dari belakang, bukan terbuka pintu, karena ininya bukan pengecualian. Partikel ga-nya make yang ini, make yang kemarin yang diterjemahinya dari depan, terus artinya itu ini pintunya terbuka. Ini pasif, pernyataan doang tanpa pelaku. Oke. Terus ini bisa diartiin dari belakang kalau kata kerja atau kata sifat di setelah ga-nya itu pengecualian. Atarashi doa ga hoshi desu. Ingin pintu baru gitu guys. Jadi kalau setelah partikel ga ada kotoba pengecualian, itu diartinya dari belakang. Terus ini ada perbedaan cara menerjemahkan guys. Ini teh sama,
contohnya kayak tadi cuma sama aja. Aku jelasin ulang lagi. Kohiga suki desu. Dari sini dong, karena ini pengecualian. Suka kopi. Kohiga kirai desu. Tidak suka kopi. Nah, sedangkan ini oishi kan tidak pengecualian ya, tidak ada ini. Jadi sini tuh kopi enak. Kopinya enak gitu. Terus ini ada kata kerja pengecualian bisa juga pada konteks ini teh yang dijelasin tuh penggunaannya boleh o, boleh ga. Maksudnya gini, kurumaga, kaimas atau kaitai atau kawanai. Ini kenapa bisa pakai ini tuh bisa pakai o atau bisa pakai ga ya guys, bebas. Kenapa bisa pakai o sedangkan kan ininya bentuk tai, bentuk nai, ya kan? Terjemahnya dari belakang. Karena kaimasnya itu kaitai atau kainanya itu masih bentuk kata kerja aktif kaimas, makanya bisa pakai o. Jadi ngertinya bisa dari belakang atau dari depan, dari belakang ya. Tapi bisa partikelnya pakai o atau ga itu sama aja. Nah, ini yang bentuk tai sama bentuk nai itu maksudnya kata sifat i guys, di pengecualian di sini. Makanya diartiinnya teh dari belakang gitu. Malam ini kayaknya cukup sekian. Minta maaf lagi kalau Salvin ada kesalahan ngejelasin or terlalu cepat ngejelasinnya. Ja, arigatou gozaimasu. Arigatou guys.